Habib Rizik hilang. Yang TV Al-Waha. Hot Inspiration. terima kasih kepada Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Hari ini saya lega sekali. Setelah puluhan tahun saya menunggu bahwa Habib Rizik bersama Abdurrahman Wahid berbeda. Dan hari ini saya lega, saya pendukung Abdurrahman Wahid, ternyata Habib Rizik hilang. Yang kedua yang duduk di sini, Kiai Imad, Muhibbin Habib Lutfi semua. Belum tentu. Nanti dulu, jangan dulu jawab. Sampai bukti di Masjid Balai Raksa ingin kedatangan Habib Lutfi, tidak sampai batunya dibawa ke Palongan, ditandatangani, tanda tangannya masih ada di Masjid Balai Raksa. Itu pertanda bahwa di sini masih Muhibbin Habib Lutfi bin Yahya. Kalau hari ini saya nggak tahu. Kemarin. Yang ketiga, saya urut biar cepat 2 menit kan? Yeah. Ya. Yang ketiga, saya sepakat dengan pertanyaan bagaimana dengan kalau saya tidak mengatakan PBNU, saya akan mengatakan dengan Kiai Miftahul Akhyar. 1. Yang kedua dengan pondok pesantren yang ada di Sidogiri. Yang ketiga dengan pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, Kediri. Dan bagaimana menyikapi seorang kiai dan anak buahnya yang umatnya ribuan juga masih tetap tidak ke Kiai Imad, juga tidak ke Kiai Habib. Bahkan Habib itu bernaung di situ, yaitu dan saya salah satunya adalah Muhibbin Mbah Maimur Zubair. Tapi saya sudah menentukan sikap, saya mendukung Kiai Imad. Mbah Maimur Zubair beserta kiai-kiai di bawahnya belum ada yang memberikan sikap tegas. Itu yang di tengah-tengah. Kemudian ada di Kediri, ada yang di Peloso itu, kemudian di Sidogiri. Yeah. Bagaimana sikap kita ditambah dengan Kiai Miftahul Akhyar. Yeah. Langkah-langkah itu. Kemudian saya sampaikan jazakumullah khairul jaza. Semoga Kiai Haji Sahal Abdullah panjang umur, manfaat sebagai panutan kita. Yang kedua, Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, terus saya dukung perjuangannya sampai kapanpun untuk menegakkan kebenaran. Dan terakhir, kemarin masih diharamkan tentang tes DNA. Hari ini saya terjawab walaupun baru sedikit oleh pembahasan Kiai Sahal Abdullah tadi pada waktu tentang menerangkan salah satu sirnya Allah adalah tes DNA. Saya menyimpulkan seperti itu. Maka saya bangga hari ini ada sedikit terjawab tentang yang mengharamkan tes DNA. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sesi pertama ya. Saya tangkap dari beberapa yang telah disampaikan oleh para kiai, para bapak semua tadi. Itu ada yang curhat, ada yang testimoni, dan ada yang bertanya. Nah, saya catat yang bertanya saja. Yang pertama, ini kepada Kiai Imaduddin, bagaimana supaya bisa bersinergi antara tesis Kiai Imad dengan PBNU. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kayak semacam minta tolong ya, atau perintah. Ya Pak Heri, ini perintah nanti harus nyangoni ya Pak Heri. Ini monggo
mendekati kiai sepuh yang masih di bawah habaib ya, atau belum punya kekuatan. Kemudian yang ketiga ini, bagaimana menyikapi kiai besar atau kiai yang umatnya banyak atau pesantrennya besar tetapi belum berkomentar secara keilmuan, dalam arti masih di bawahnya para habaib. Nah, ini sesi pertama, kemudian sesi kedua nanti selain ini yang ada hubungannya dengan urusan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi ada kaitannya dengan kebangsaan atau keindonesiaan. Monggo pada Kiai Imad 3 hal ini untuk dijawab. Yang umatnya banyak ini masih belum mendukung secara keilmuan. Jadi masih di bawah Habib. La tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi mayasha. Pada zaman Nabi juga yang pertama beriman itu selain dari Sayyidatuna Khadijah, Sayyidina Ali siapa? Ammar bin Yasir. Ya kan? Siapa lagi tuh? Sumayyah, kan? Orang-orang ya kelas-kelas kita semua, Bilal bin Rabah. Tapi nanti lama-lama semuanya. Kalau dari atas dulu kurang cantik. Tapi kalau dari bawah luar biasa itu. Ya. Nah, saya setuju tentang tadi antara Sayyiduna wa Maulana Abdurrahman Wahid dan Rizik Syihab. Kalau kita ingin tahu bagaimana dia menantang mubahalah kepada Gus Dur dulu. Gus Dur, bawa anakmu, bawa istrimu. Ayo kita bermubahalah. Siapa di antara kita yang dapat laknat? Siapa di antara kita yang mati mendapat laknat? Kalau saya dalam kebenaran, maka kau akan mati mendapat laknat. Kalau engkau dalam kebenaran, saya dan keluarga akan mendapat laknat. Mati dalam su'ul khotimah katanya kan. Mati hina dina. Gus Dur udah meninggal apa belum? Gus Dur sudah wafat. Dan dunia menyaksikan Gus Dur wafat dalam keadaan mulia. Gus Dur wafat sebagai seorang presiden yang diiringi sampai liang kuburnya dengan penghormatan paling tinggi dari negara Republik Indonesia. Dihadiri oleh presiden dengan iringan la ilaha illallah oleh para santri. Ribut antara pas pampres, antara protokol negara dengan protokol santri. Pas pampres pengennya pakai dar, santri ya ilaha illallah, ngacak semuanya, pengen menghormati Gus Dur untuk terakhir kali. Ketika dia sudah ditanam, sudah didafnu, kemudian mulai dari dia itu dikubur, doa-doa suci dari masyarakat untuk dia sampai hari ini tidak pernah berhenti. Ini menunjukkan Gus Dur radhiyallahu anhu wafat dalam kemuliaan. Ketika hidup dia hidup dalam kebenaran, menegakkan kebenaran, dan ketika wafat dia wafat husnul khatimah, wafat dalam keadaan mulia. Sekarang tinggal musuhnya yang mubahalah itu. Kita akan saksikan yang berani bermubahalah dengan Gus Dur itu bagaimana akhir hidupnya. Dan hari ini alamatnya sudah mulai nampak, bagaimana setiap hari dia merendahkan dirinya dengan kehinaan, terus menuju titik nadir kehinaan yang paling hina dina. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat beliau.